Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian penugasan kami yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan Modal dan Lingkungan Eksternal Terhadap Resiko Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal. Studi kasus pada investor mahasiswa Kota Palembang. Tim peneliti terdiri dari saya sendiri, Mariska Z, kemudian Bapak Hendra Sastrawinata, kemudian Ibu Dr. Dewi Fadila, dan Bapak Rizka Maulana. Latar belakang masalah kami antara lain berdasarkan data dalam rangka mempermudah masyarakat untuk berinvestasi. Jumlah perusahaan sekuritas di Kota Palembang ini sebanyak 11 perusahaan. Ini data dari PT BEI pada tahun 2020. BEI juga membuka 10 galeri, 8 pada perguruan tinggi dan 2 pada pasar tradisional di Kota Palembang. Kemudian walaupun tingkat pertumbuhan investor di Kota Palembang ini mengalami peningkatan, tidak dapat dipastikan semua investor bergabung di pasar modal dengan sukarela. Pada kenyataannya, dalam rangka meningkatkan jumlah investor dengan modal awal sebesar 100.000 melalui program Yuk Nabung Saham yang ditujukan kepada kalangan muda atau mahasiswa terlihat seperti dipaksakan, sehingga memang jumlah investor bertambah, namun jumlah investor pasif pun bertambah. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah secara parsial variabel perencanaan, modal, dan lingkungan eksternal berpengaruh terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal? Kemudian yang kedua, apakah secara simultan variabel perencanaan, modal, dan lingkungan eksternal berpengaruh terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal? Masalah yang ketiga adalah variabel manakah yang paling dominan mengurangi resiko kerugian berinvestasi di pasar modal? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama tahapan penelitian terdiri dari studi literatur, kemudian kedua pretesting, ketiga survei, keempat input data, 5 interpretasi, keenam pembuatan artikel, ketujuh penyusunan bahan ajar, dan terakhir penulisan laporan. Lokasi penelitian yaitu pada Gerai BEI Bursa Efek Indonesia yang ada di perguruan tinggi di Kota Palembang. Kemudian kerangka konseptual dalam penelitian ini kami memiliki 3 variabel X, yaitu variabel X1 yaitu perencanaan, variabel X2 yaitu modal, dan variabel X3 yaitu lingkungan eksternal, dan variabel Y yaitu resiko kerugian. Analisa data kami menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat uji SPSS versi 19. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah investor mahasiswa sebanyak 3.600 orang dengan sampel ditentukan sebanyak 97 orang. Kemudian hasil dan luaran yang dicapai secara parsial berdasarkan hasil uji parsial bahwa nilai T hitung sebesar 5,050 untuk variabel perencanaan atau variabel X1 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,98422 atau 1,984 dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel perencanaan X1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap resiko kerugian di pasar modal. Dengan adanya perencanaan, maka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudian hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 3,643 untuk variabel modal X2 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,98422 atau 1,984 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel modal atau X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal. Kemudian hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 4,826 untuk variabel lingkungan kerja X3 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,98422 atau 1,984 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja X3
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal. Secara simultan atau secara bersama-sama, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih besar, yaitu sebesar 40,459 dari F tabel, yaitu sebesar 2,700. Hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu perencanaan modal X2 dan lingkungan kerja X3 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu resiko kerugian. Variabel yang paling dominan berdasarkan hasil perhitungan sumbangan efektif atau SE, variabel perencanaan X1 terhadap resiko kerugian variabel Y sebesar 21,9%, sumbangan efektif atau SE variabel modal X2 terhadap resiko kerugian sebesar 13,7%, dan sumbangan efektif variabel lingkungan eksternal atau X3 terhadap resiko kerugian Y adalah sebesar 20,3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan X1 memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel resiko kerugian Y atau Y daripada variabel modal X2 dan variabel lingkungan eksternal X3. Kesimpulan dan saran, secara parsial atau sendiri-sendiri, variabel perencanaan X1 berpengaruh secara signifikan terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal atau Y. Kemudian variabel modal X2 secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel resiko kerugian berinvestasi atau Y. Dan lingkungan eksternal X3 secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel resiko kerugian berinvestasi Y. Variabel yang kedua, variabel perencanaan X1 modal dan lingkungan eksternal X3 secara simultan dan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap resiko kerugian berinvestasi di pasar modal. Kemudian variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah variabel perencanaan X1 memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel resiko kerugian daripada variabel modal dan variabel lingkungan eksternal. Saran, sebelum berinvestasi di pasar modal, sebaiknya mahasiswa memiliki perencanaan dan modal terlebih dahulu, sehingga resiko kerugian dalam berinvestasi dapat lebih kecil atau dapat diminimalisir. Kemudian yang kedua, sebelum berinvestasi di pasar modal, sebaiknya mahasiswa juga harus memperhatikan lingkungan eksternal dan sebaiknya jangan mengambil keputusan sebelum memiliki perencanaan dan modal, atau jangan sekedar ikut-ikutan dan akhirnya menjadi investor pasif. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, kepada Kepala Unit P3M Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, dan semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.